Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan tentang zakat. Zakat menurut istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat menurut bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Zakat dalam Islam adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk disumbangkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Ketentuan mengeluarkan zakat diatur oleh Islam dalam rukun Islam yang ketiga. Jadi zakat juga termasuk ke dalam ibadah umat Muslim. Zakat terbagi dua, yaitu satu, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dibayar umat Islam ketika bulan Ramadan atau hari raya Idul Fitri datang. Zakat fitrah dapat dibayar dengan 3,5 liter makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Fungsi zakat fitrah bertujuan mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan dosa. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan makanan kepada fakir miskin dengan cara membantu mencukupi kebutuhan fakir miskin. Kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat penghasilan. Selanjutnya ada beberapa jenis zakat penghasilan, yaitu zakat tambangan, hasil pertanian, hasil laut, hasil ternak, perak, dan lainnya. Masing-masing jenis zakat memiliki ketentuan dan perhitungannya sendiri. Zakat ialah menurut para ulama sepakat mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat sebagaimana ketentuan dalam syariat agama yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Syarat-syarat zakat yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga kepemilikan yang sempurna, yang keempat nisab, dan yang kelima haul. Rukun-rukun zakat yaitu yang pertama niat, yang kedua terdapat pemberi zakat atau muzaki, yang ketiga terdapat penerima zakat atau mustahik, dan yang terakhir ada harta yang dizakatkan. Untuk zakat fitrah, besaran pembayaran zakat fitrah menggunakan standar beras 2,5 kg atau setara 3, liter beras atau makanan pokok lain yang berlaku. Sementara untuk zakat mal, perhitungannya adalah dengan mengalihkannya dengan 2,5% dan telah memenuhi syarat nisab. Sebagai contoh untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, kalau bayar zakat fitrah dengan uang tunai yakni sebesar Rp40.000 sampai Rp50.000 per orang yang disesuaikan dengan harga beras 2,5 kg. Nisab zakat adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib zakat. Jika belum mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Sebagai contoh untuk zakat kekayaan atau penghasilan nisab yang berlaku adalah 85 gram emas. Jika harga emas pertama gram saat ini adalah Rp900.000, maka batas nisab adalah Rp76.500.000. Golongan orang yang berhak menerima zakat itu satu fakir, ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Dua, miskin. Di atas fakir, ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum, dan tak lebih dari itu. Ketiga, amil. Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Keempat, mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhannya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Kelima, rikob atau orang yang memerdekakan budak. Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Inilah zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Keenam, gorim atau orang yang memiliki hutang. Gharim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang
berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur. Ketujuh, fisabilillah. Yang dimaksud dengan fisabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna sholawataka sakunu lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadikan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.